Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Shalom, perkenalkan saya Sinta Melan Sitorus. Gak ada pantunnya nih. Siang-siang pergi kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke bahasan, mari kita saling berkenalan. Perkenalkan, nama saya Sinta Melan Sitorus dengan NIM 23400 Pada saat ini saya akan membahas materi tentang pemberian hak tanggungan. Hak tanggungan sangat penting sebagai jaminan bila debitur cedera janji atau gagal membayar hutangnya. Maka debitur dapat langsung mengeksekusi tanah atau objek yang menjadi jaminan tersebut. Selanjutnya, prosedur pembebanan hak tanggungan. Pembangunan hak tanggungan dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama, didahului dengan perjanjian utang piutang sebagai pokok perjanjian. Untuk membebankan hak tanggungan, harus adanya perjanjian utang di antara debitur dan kreditur. Yang kedua, dibuat atau ditandatangani akta pembelian hak tanggungan. Setelah dibuatnya perjanjian utang piutang baru, kemudian harus dibuat APHT atau PPAT. APHT ini berisi nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, jenis objek yang dijadikan jaminan. Sedangkan segmen ketiga, pendaftaran APHT dalam waktu maksimal 7 hari kerja APHT dibuat dan ditandatangani. Maka PPAT wajib mendaftarkan akta tersebut kepada kantor pertanahan setempat, baik kabupaten ataupun provinsi. Dan pada pembahasan selanjutnya, sebagai bukti hak tanggungan tanah atau objek, Kepala Kantor Pertanahan setempat harus menerbitkan sertifikat tanggungan, contohnya seperti berikut. Pada selanjutnya, pembenaran hak tanggungan wajib memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang pertama itu, pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Yang kedua, pemberian hak tanggungan wajib memenuhi syarat spesialitas yang meliputi nama dan identitas serta pemberian hak tanggungan, domisili para pihak, pemegang dan pemberian hak tanggungan, penunjukan serta jelas ya utang yang diminta pelunasannya dengan hak tanggungan. Poin ketiga, pemberian hak tanggungan wajib memenuhi persyaratan mobilitas melalui pendaftaran hak tanggungan pada kantor pertanahan setempat seperti kabupaten atau provinsi. Sedangkan poin keempat, sertifikat hak tanggungan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan. Sedangkan poin kelima, batal demi hukum jika pemegang hak tanggungan diperjanjikan akan memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas pembebanan hak tanggungan. Poin yang pertama, tahap pemberian hak tanggungan di hadapan PPAT dibuktikan dengan APHT. Tahap kedua, diakhiri dengan tahap pendaftaran hak tanggungan di kantor pertahanan di kondangan. Pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita mulai ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Nama saya Sinta Melan Sitorus dengan NIM 23400 Pada saat ini saya akan membahas tentang pemberian hak tanggungan setempat. Sedangkan dalam poin keempat, dalam APHT disebutkan syarat-syarat spesialis seperti jumlah pinjaman dan juga penunjukan objek hak tanggungan seperti tanah dan objek lainnya. Sedangkan poin kelima, hal-hal yang diperjanjikan dalam pasal 11 ayat 2 UHT seperti berikut. Dan untuk pembahasan terakhir, untuk kepentingan kreditur, adanya bukti hak tanggungan, yaitu sertifikat hak tanggungan yang terdiri dari salinan buku tanah hak tanggungan dan juga salinan APHT. Demikian pemaparan materi saya dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya pamit undur diri, terima kasih.